wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang yang akan kita bahas adalah bab puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan di mana puasa diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam. Puasa, apa itu puasa? Puasa menurut bahasa adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Menahan diri itu namanya al-imsak. Berarti kalau menurut bahasa, puasa itu tidak mesti tidak makan dan tidak minum. Bisa jadi orang itu puasa tidak ngomong, puasa tidak berbohong, puasa tidak melakukan maksiat. Itu juga bagian dari puasa, tapi puasa secara bahasa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Ada Sayyidah Maryam pernah bernazar kepada Allah untuk berpuasa tidak berbicara kepada manusia. Itu juga bagian dari puasa, tapi puasa menurut bahasa. Dan kita pun kadang-kadang juga berpuasa. Kadang-kadang puasa menurut bahasa ini kadang-kadang nilainya jauh lebih tinggi dibanding puasa yang menurut syarak, yang puasa tidak makan tidak minum itu. Kadang ada orang puasa dalam sehari, puasa lisannya tidak ngomong sesuatu yang menyakitkan orang lain. Itu seakan-akan dia tidak puasa karena makan dan minum. Tapi di sisi lain dia puasa tidak ngomong itu. Maka hal yang seperti itu bisa jadi lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding orang yang puasa sesungguhnya tapi lisannya masih suka menyakiti orang lain, masih suka membicarakan kejelekan orang lain. Itu puasa menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat Islam, puasa itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan semua hal yang membatalkan puasa. Nanti akan ada pembahasannya sendiri itu, apa saja yang membatalkan puasa. Yang namanya puasa adalah menahan diri dari tidak melakukan semua hal yang bisa membatalkan puasa. Dari kapan? Dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat-niat khusus. Nanti akan ada pembahasan sendiri itu. Jadi puasa itu dimulai dari masuknya waktu subuh, bukan dari imsak. Ya. Puasa itu dimulai masuknya dari masuknya waktu subuh, ketika adzan subuh itu baru mulai puasa. Berarti kalau imsak dan kita masih belum ada kesempatan untuk sahur, makan saja, tidak apa-apa. Karena puasa itu dimulainya dari masuk waktu subuh, adzan subuh baru tidak boleh makan. Nah, kemudian sampai adzan maghrib baru boleh makan. Nanti akan ada pembahasannya sendiri itu. Apa dalil tentang kewajiban puasa? Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kewajiban tentang puasa.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini, bahwasanya yang dipanggil oleh Allah itu adalah alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak berpuasa, itu berarti masih perlu dipertanyakan keimanannya. Orang puasa itu karena imannya sudah kuat. Kalau orang imannya tidak kuat, kemungkinan besar tidak puasa. Atau puasa di depan orang tapi ketika sendirian dia tidak puasa. Kenapa? Karena di sini yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Imannya sangat kuat. Kalau Islam sih Islam semua. Yang tidak makan, yang makan di warung waktu bulan puasa orang Islam kan? Orang Islam. Jarang-jarang orang yang tidak Islam. Semuanya orang Islam. Tapi apakah setiap orang Islam itu orang yang mukmin, orang yang imannya kuat? Belum tentu. Salah satu untuk ngetes apakah iman kita itu kuat atau tidak, yaitu dengan berpuasa. Karena bisa jadi orang itu sholat tapi dia tidak mau puasa. Nggak bisa, harus sholat, harus puasa, karena ini salah satu rukun apa? Rukun apa? Rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya kewajiban puasa itu adalah sudah ada sejak umat-umat terdahulu, sudah ada. Bahkan dalam satu kesempatan saya pernah membaca bahwasanya orang-orang yang tidak Islam pun mereka juga suka berpuasa. Tapi karena tidak Islam maka tidak berpahala. Karena Islam ini sudah terbukti di dalam hal urusan puasa, terbukti banyak manfaatnya, apalagi dalam hal urusan kesehatan. Dalam sebuah hadis juga disebutkan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Itu semua umat-umat terdahulu juga melakukan puasa. Hanya saja puasanya berbeda-beda seperti puasa kita. Apa tujuan dari orang melakukan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang berpuasa itu harus bisa berubah daripada sebelumnya. Ketakwaannya harus lebih meningkat dibanding sebelum dia berpuasa. Karenanya kalau ada orang setelah selesai bulan Ramadan kemudian kepribadiannya masih tetap, yang menggunjing tetap menggunjing, yang berbohong tetap berbohong, berarti puasanya tidak berhasil. Karena tidak bisa mendidik dia menjadi la'allakum tattaqun. Puasa itu semacam pendidikan kita dididik oleh Allah menjadi orang yang bertakwa dalam waktu yang singkat, dalam waktu cuma 1 bulan. Takwa. Bayangkan takwa itu waktu puasa kita dididik oleh Allah, tidak makan, tidak minum, tidak boleh ngomong kayak gini, tidak boleh ngomong kayak gitu, tidak boleh berbohong, tidak boleh menghibah. Itu kalau kita lakukan betul-betul, kita seakan-akan mengikuti diklat menjadi orang bertakwa selama 1 bulan. Ketika nanti kita sudah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, maka kita mendapatkan sertifikat al-muttaqin, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan inti dari berpuasa. Jangan sampai puasa kita tidak menjadikan kita bisa berubah daripada sebelumnya. Karena puasa itu ada 2 jenis. Ada puasanya ulat, ada puasanya ular. Apa bedanya puasanya ulat sama ular? Ulat itu dia dalam beberapa jangka waktu dia itu harus berubah untuk mengganti kulitnya, dan itu bisa berubah ketika dia berpuasa.
Ular itu juga sama. Dia membutuhkan ganti kulit dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, dan itu tidak bisa mengganti kulit kalau dia belum berpuasa. Apa perbedaan ular dengan ulat? Ular ini sebelum dia berganti kulit, sebelum dia berpuasa kemudian ganti kulit, itu ternyata kulitnya masih kulit yang sama. Kemudian kebiasaan yang sama, suka gigit, suka menyakiti, berjalannya juga sama. Berjalan seperti itu, ular itu. Sifat-sifatnya masih sama. Namanya juga sama, ular. Sebelum dan setelah puasa namanya sama. Beda dengan ulat. Ulat itu untuk bisa mengganti, berubah itu, berproses itu, dia awalnya sesuatu yang sangat menjijikkan, kemudian berubah namanya menjadi kepompong, dan kemudian berubah namanya menjadi kupu-kupu. Ini namanya puasanya itu membawa perubahan yang bagus. Kemudian awalnya ini ulat ini makanannya adalah memakan kayak semacam daun-daun itu, dirusak-rusak ulat itu. Ketika berubah jadi kupu-kupu, yang dimakan berubah. Apa? Sari apa? Sari buah ya. Sari bunga. Dan ini menjadi sesuatu yang asalnya menjijikan jadi sesuatu yang sangat indah. Itu artinya puasa membawa kepada perubahan. Karenanya kalau kita mau puasa seperti puasanya ulat. Jangan puasa seperti puasanya ular. Walaupun dia sudah berpuasa, sudah berganti status, namanya tetap ular. Kita namanya juga sama ketika puasanya tidak membawa perubahan. Tapi kalau puasanya menjadikan dia menjadi orang yang berubah daripada sebelumnya, maka itu namanya puasa yang berhasil. Kita mempunyai nama yang baru, muttaqun atau muttaqin. Kapan puasa itu difardukan? Ini karena pembahasan pertama ya, pembahasan masih membahas seputar kewajiban puasa dan pengertian puasa. Baru nanti setelah ini ada pembahasan syarat sah puasa, syarat wajib puasa, kemudian yang membatalkan puasa, kesunahan-kesunahan puasa, dan yang berhubungan dengan berpuasa. Kapan itu puasa diwajibkan? Puasa diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Jadi tahun pertama itu masih belum ada kewajiban berpuasa. Tahun kedua baru kemudian ada kewajiban berpuasa. Dan Rasulullah itu pernah berpuasa selama 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Dan 9 kali Ramadan itu rata-rata puasanya itu tidak genap, tidak sempurna 30. Artinya rata-rata 29 Rasulullah puasanya. Cuma 1 bulan saja yang puasanya sempurna 30 hari. Makanya kita itu kalau puasa seringkali sudah baru 29 hari sudah hari raya. Nah, itu yang lebih enak itu. Tidak sampai 30. Karena ini sesuai dengan nanti ru'yah, melihat hilal itu. Kalau hilalnya sudah terlihat pada malam 30 Ramadan, maka otomatis besoknya sudah tidak 30 Ramadan, menjadi satu Syawal. Jadi rata-rata puasa itu 29 rata-rata. 30 itu jarang. Bisa kita ingat-ingat sendiri. 30 itu jarang. Rata-rata 29. Sebagaimana Rasulullah juga selama 9 kali berpuasa, 8 kali itu 29 hari puasanya, yang 1 bulan itu 1 bulan penuh 30 hari. Kemudian kenapa Ramadan itu disebut Ramadan? Karena pada waktu itu orang-orang Arab itu membuat nama-nama bulan. Dan pada saat membuat nama bulan yang namanya bulan Ramadan itu bertepatan dengan cuaca yang begitu sangat panas. Ramadan itu dari kata romdo, artinya syiddatul har.
panas yang sangat panas, sehingga kemudian bulan Ramadan, bulan itu disebut bulan Ramadan karena saking panasnya. Ramadan coba bandingkan dengan bulan-bulan yang lain, Ramadan lebih panas. Ini karena memang juga untuk sebagai ujian kita, apakah kita memang benar-benar kuat untuk menjalankan puasa atau tidak. Tidak ada ceritanya Ramadan kemudian musim hujan itu, musim panas. Kadang-kadang ada hujan sesekali, itu ada. Ada pendapat yang lain yang mengatakan Ramadan itu dikatakan Ramadan karena panas itu bukan panas cuacanya, tapi karena panas bisa membakar dosa-dosa bagi orang yang melakukan puasa itu sendiri. Kemudian apa keutamaan orang berpuasa? Keutamaannya sangat banyak, baik dijelaskan dari ayat-ayat Al-Quran maupun dijelaskan dari hadis-hadis Nabi. Salah satunya, saya sebutkan salah satunya saja. Apa keutamaan dan fadilah orang berpuasa? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sebagaimana keterangan yang sebelumnya kemarin itu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Paling minim kebaikan itu dibalas 10, bisa lebih dari 10, bisa sampai 100, 700, dan bahkan sampai berlipat-lipat sampai 2 juta kemarin itu. Tapi ada satu kebaikan yang itu tidak tanpa hitungan, yang tahu hitungannya, yang tahu pahalanya hanya Allah. Illa siyam fahuwa li wa ana azibih. Kecuali puasa. Puasa itu tidak ada hitungan-hitungan ini 10, 20 atau berapa, yang tahu pahalanya hanya Allah. Itu menunjukkan betapa pahala puasa itu sangat besar karena dirahasiakan oleh Allah. Sesuatu yang dirahasiakan itu menunjukkan sesuatu yang sangat besar nilainya. Kan tidak mungkin kalau kita merahasiakan sesuatu dengan perkara-perkara yang remeh, yang sepele. Pasti perkara besar. Apalagi orang ketika melakukan puasa, dia juga berusaha untuk melatih kesabaran. Dua ibadah ini sama-sama ibadah yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Dalam hal urusan sabar disebutkan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah dengan tanpa hitungan. Artinya Allah sendiri yang bisa menghitungnya. Manusia biasa tidak bisa menghitung karena pahala sabar sebegitu sangat besarnya. Puasa juga seperti itu, hanya Allah yang tahu. Maka seandainya ada orang berpuasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lain, sama saja, maka dia mendapatkan dua keistimewaan, dua pahala yang itu sangat dirahasiakan oleh Allah, hanya Allah yang tahu, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan yang sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, masih menjelaskan tentang fadilah puasa, keutamaan berpuasa. Barang siapa man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata am. Barang siapa berpuasa satu hari saja di jalan Allah, niatnya memang karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka jahanam sejauh mana? Sejauh perjalanan 100 tahun. Perjalanan 100 tahun itu sangat jauh sekali. Melebihi sini Jakarta, melebihi sini mana yang perbatasan Indonesia itu, mana itu? Hah? Perbatasan Indonesia itu mana? Kota yang perbatasan Indonesia itu, Indonesia Malaysia itu. Mana? Artinya 100 tahun itu perjalanan yang cukup jauh. Orang berpuasa satu hari saja, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka jahanam sejauh itu, sejauh perjalanan 100 tahun. Itu terkait dengan keutamaan puasa, dan masih banyak keterangan-keterangan yang lain yang menjelaskan tentang fadilah berpuasa, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabawi maupun dari hadis qudsi, maupun juga dari penelitian orang-orang yang terjun di dunia kedokteran, itu juga banyak. Sekarang
yang akan kita bahas hukum berpuasa. Hukum berpuasa itu apa hukumnya? Ya, pasti banyak hukumnya. Hukumnya ada 4, bisa wajib, bisa sunnah, bisa wajib, sunnah, terus makruh, bisa haram. Jadi rata-rata ibadah itu ya meliputi 3-4 hukum itu. Nah, menikah itu juga sama, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah. Kok ada nikah yang haram? Ada. Ketika orang itu nikah, tujuannya adalah nanti tidak mau memenuhi hak-haknya dia sebagai suami atau sebagai istri, cuma ada niat terselubung saja, maka nikah hukumnya haram. Atau dia yakin dia tidak bisa bertanggung jawab kepada keluarga yang baru itu, maka juga haram hukumnya. Nikahnya hanya untuk kepentingan sesaat, maka hukumnya juga haram. Tidak ada nikah itu yang hukumnya wajib. Nikah pada dasarnya hukumnya itu ya sunnah, tidak wajib. Orang nikah juga ada dosa. Tapi ada suatu saat nikah itu hukumnya wajib. Pada saat apa? Pada saat kekhawatiran terjadi kepada perzina itu sangat besar, maka nikah itu sangat wajib sekali, menjadi sangat wajib. Kalau dia tidak menikah maka berdosa. Semakin kekhawatiran itu semakin tinggi, maka kewajibannya semakin harus cepat. Nah, itu hukumnya bisa wajib. Puasa juga sama seperti itu. Pertama, puasa hukumnya wajib. Contohnya puasa apa? Puasa Ramadan. Apalagi contohnya? Puasa qadha. Apalagi contohnya? Puasa nadar. Puasa nadar itu contohnya misalnya nanti kalau saya dilamar sama seseorang, maka saya akan puasa 1 hari. Maka puasa 1 hari yang misalnya dia puasanya mestinya puasa sunnah, maka menjadi wajib. Kalau nadar itu jangan yang berat-berat. Kadang-kadang orang nadarnya terlalu sulit. Nanti kalau saya sukses akan berpuasa Senin Kamis selama 1 bulan berturut-turut. Itu nanti kalau tidak berturut-turut, nanti juga dia dosa karena tidak sesuai dengan nadarnya. Dia cukup kayak gini, nanti saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Cuma bulan yang kapan itu dibebaskan aja, diumumkan saja biar tidak ribet. Contoh puasa wajib yang lain, puasa kafaroh. Contohnya apa? Contohnya orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah menikah, pada saat bulan Ramadan dia berhubungan dengan istrinya di waktu dari setelah subuh sampai menjelang maghrib, itu antara waktu itu kan nanti dia wajib membayar kafaroh. Salah satunya memerdekakan budak. Berhubung sekarang tidak ada budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bahaya orang kalau sudah nikah itu, apalagi orangnya tidak tahu. Jadi ada orang berhubungan badan dengan istrinya, misalnya setelah sholat subuh misalnya, itu kan sudah masuk waktu puasa kan ya, sudah. Maka bagaimana? Puasanya otomatis batal dan dia mendapatkan denda, yaitu dia berpuasa 2 bulan dan harus berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisah. Wajib hukumnya, harus berturut-turut. Kalau misalnya sudah dapat 59 hari, kemudian 1 harinya ini dia tidak puasa dan tidak ada halangan, tidak ada udzur, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Itu puasa wajib. Atau termasuk contoh puasa yang wajib yang lain adalah puasa ketika orang mau melaksanakan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan, ketika memang diperintahkan oleh
pemimpin yang ada pada saat itu, maka itu juga hukumnya wajib. Atau puasa pada saat orang melakukan haji atau umroh dan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ada kewajiban untuk berpuasa. Itu nanti ada pembahasan bab haji dan umroh itu, maka itu juga hukumnya wajib. Puasa sunnah, yang kedua, hukum puasa adalah sunnah. Puasa sunnah itu bermacam-macam. Ada puasa sunnah itu yang puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan. Contoh puasa sunnah yang tahunan apa contohnya? Hah? Contohnya apa? Puasa sunnah yang tahunan? Hah? Apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, itu kan puasa tahunan. Kemudian puasa 10 hari bulan Dzulhijjah, itu kan juga puasa tahunan. Kemudian kesunahan puasa hari Arafah, itu juga puasa tahunan. Kemudian kesunahan puasa Tasu'a, Asyura, itu juga kesunahan tahunan, puasa tahunan itu. Ada puasa itu yang bulanan. Contohnya puasa apa? Hah? Ayyamul Bid, Yaumul Bid. Hari tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap bulan. Itu tanggal Arab ya, tanggal Hijriyah, bukan tanggal umum. Kemudian ada puasa itu yang mingguan. Contohnya apa? Puasa Senin dan Kamis. Puasa di antara puasa sunnah itu mana yang paling afdol? Hah? Puasa sunnah yang paling afdol itu adalah puasanya Nabi Daud, menempati urutan pertama. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Jadi misalnya sekarang hari Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, Jumat puasa. Satu hari itu. 1 hari dipisah 1 hari. Itu puasa yang paling afdol di antara puasa-puasa sunnah. Kemudian ada puasa itu hukumnya makruh. Puasa apa itu? Puasa ketika orang puasa menyendirikan puasa di hari Jumat misalnya. Orang puasa hari Jumat tidak digabung dengan hari yang lain, itu hukumnya makruh. Bagaimana biar tidak makruh? Ya digabung dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Misalnya Jumat Sabtu atau Kamis Jumat, itu tidak makruh. Ada juga kemakruhan puasa itu kalau puasanya hanya hari Sabtu saja. Makanya kalau mengqadha itu sebisa mungkin jangan di hari-hari yang dimakruhkan itu. Ya walaupun tetap sah, mengqadhanya tetap sah, terlunasi, terbayarkan hutangnya. Nah, Sabtu, khusus Sabtu tidak digabung dengan hari yang lain. Ini akan menjadi makruhnya hilang ketika digabung dengan hari yang lain. Misalnya Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu, Sabtu Ahad, itu tidak apa-apa. Contoh yang lain termasuk puasa yang makruh adalah puasa hari Ahad saja. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, tapi ini sendiri-sendiri, 1 hari saja puasanya. Ini yang hukumnya makruh. Tapi kalau digabung 2 hari, maka tidak apa-apa, hilang kemakruhannya. Termasuk puasa yang makruh contohnya adalah puasa setahun. Jadi setahun tuh dia puasa terus, sedangkan dirinya khawatir bisa meninggalkan ibadah-ibadahnya, maka ini hukumnya makruh. Ibadah sunnah yang ditinggalkan, apalagi ibadah wajib, maka menjadi haram nanti. Puasa dahar itu, puasa setahun itu, kalau ibadah wajibnya bisa tertinggal. Dan ada puasa itu yang hukumnya haram. Contohnya apa? Puasa hukumnya haram. Hah? Jadi puasa haram itu dibagi menjadi 2. Ada yang puasa itu haram tapi sah puasanya, ya. Ada yang puasanya haram dan tidak sah puasanya. Jadi ada orang puasa hukumnya haram tapi sah puasanya, ada orang puasa hukumnya haram dan tidak sah puasanya.
Sama seperti pembahasan yang talak kemarin itu, orang mentalak istrinya dalam keadaan haid itu hukumnya haram, tapi talaknya tetap jatuh. Itu orang mentalak istrinya dalam keadaan haid itu hukumnya haram karena memperpanjang masa penantian iddah itu, tapi tetap jatuh, tapi hukumnya haram. Ini puasa juga seperti itu, ada yang haram tapi tetap sah. Contohnya seperti yang dijawab tadi itu, puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Yang dibahas di sini adalah puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan tidak usah izin sama suami. Walaupun suami tidak mengizinkan, dia tetap wajib untuk berpuasa. Jangan khawatir dikatakan istri durhaka. Yang durhaka itu suaminya. Jadi misalnya puasa Senin Kamis atau puasa qadha dan dia masih banyak kesempatan untuk mengqadha di hari-hari yang lain, harus izin dulu sama suaminya. Kalau misalnya saya besok mau puasa, mau qadha puasa, enggak usah, besok aja, bulan depan misalnya, ya enggak usah puasa. Kecuali dalam satu kasus dia punya hutang 7 hari, sedangkan tersisa dari sampai bulan Ramadan itu hanya tinggal 7 hari itu. Maka walaupun tidak diizinkan sama suaminya, tetap dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya karena tidak ada waktu lagi. Ketika masih banyak waktu, maka harus izin sama suaminya. Kenapa kok harus izin sama suaminya? Namanya istri itu tugasnya melayani suami. Kalau nanti puasa kemudian suaminya pengen dilayani, baik dilayani secara zahir maupun secara batin, dan dia lemes, tidak bertenaga, kurang semangat, kasihan sama suaminya, gitu loh. Jadi hukumnya haram tapi puasanya tetap sah. Ya kan percuma dia mendapatkan dosa karena haram, walaupun puasanya tetap sah. Ada haram yang juga tidak sah. Contohnya apa? Contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, otomatis haram dan tidak sah. Walaupun orang itu tujuannya, kayaknya kurang puasa Ramadan, mending saya tambahi saja pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 itu, 1 Syawal itu, maka dia berpuasa, ya hukumnya haram dan tidak sah. Idul Adha juga seperti itu. Hari kedua Idul Fitri boleh apa tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu hari pertama Syawal itu, yang tidak boleh, hukumnya haram dan tidak sah. Hari kedua boleh. Kemudian hari raya Idul Adha juga tidak boleh, apalagi contohnya ayyamut tasyrik, waktu Idul Adha itu. Jadi hari raya Idul Adha itu tidak boleh untuk puasa. Kemudian 3 hari setelahnya, hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu juga haram untuk berpuasa. Kalaupun ada orang berpuasa, hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian yang keempat contohnya berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 16 Sya'ban. Itu juga hukumnya haram, kecuali ada beberapa sebab seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kecuali dia punya tanggungan qadha atau punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka berpuasa pada tanggal 16 Sya'ban ke atas itu juga tidak apa-apa, tidak haram. Itu beberapa contoh, dan ada contoh yang lain juga, puasa pada tanggal 30 Sya'ban itu juga hukumnya haram ketika dia terdapat keraguan-raguan, apalagi masih belum jelas ini sudah masuk Ramadan atau belum, itu juga hukumnya haram. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Ya. Enggak harus. Mau buka sate juga ada apa-apa. Itu kan yang buka putihan itu kemungkinan kan dia punya riadoh apa gitu. Ya tidak harus cuma buka puasa nasi gitu. Nah, tidak harus.
bisa ditambahi dengan yang lain. Itu sekedar untuk riyadhah saja, untuk melatih nafsu itu agar menjadi nafsu yang jinak. Ya tidak apa-apa. Ada lagi? Kalau tidak ada, besok kita akan lanjutkan pembahasan tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Dan ada beberapa permasalahan juga terkait dengan rukun-rukun puasa. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok. Ya. Itu dilakukan oleh suami. Itu tapi juga istrinya itu ya ikut puasa juga mestinya, karena kesalahan berdua itu. Nah makanya nanti itu kalau sudah bulan puasa bulan Ramadan itu, kalau siang-siang itu lebih baik tidurnya jangan satu ini sama istri, khawatir nyetrum. Kalau malam ya tidak apa-apa, boleh kalau malam. Yang tidak boleh itu pada saat waktunya puasa, yang tidak boleh itu. Walaupun istrinya sendiri tidak boleh. Hukumnya haram dan resikonya itu tadi 2 bulan berturut-turut tadi itu. Wong puasa 1 bulan saja ini sudah berat, apalagi sampai 2 bulan berturut-turut itu. Apalagi itu bukan puasa di bulan Ramadan, lebih berat lagi. Puasa Ramadan menjadi tidak berat karena banyak temannya, jadi seakan-akan jadi ringan gitu. Kalau puasa yang selain Ramadan itu berat karena tidak ada temannya. Wallahu a'lam bishawab.